Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami di siang hari ini. Di tengah-tengah istirahat kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong supaya ketika kami merenungkan firman-Mu, kami dapat menerima pesan dari Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap kami. Kami menyerahkan Tuhan perenungan firman Tuhan siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Siang hari ini firman Tuhan kita akan membaca dari Wahyu pasal yang kedua ayat 9 dan 10. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara, ini merupakan wahyu dari Tuhan Yesus kepada Yohanes untuk disampaikan kepada gembala jemaat dan juga kepada jemaat yang ada di kota Smyrna. Smyrna merupakan salah satu kota yang sangat terkenal pada zaman itu, kota di wilayah provinsi Asia Kecil, ya, provinsi yang merupakan provinsi dari Kekaisaran Romawi. Sesuai dengan namanya Smyrna yang berarti juga mur, ya. Kota ini menjadi kota yang memang juga dikenal dengan Smyrnanya, dengan murnya, yaitu bahan yang dipakai untuk membuat wangi-wangian atau parfum, semacam parfum pada saat ini. Saudara, Smyrna hidup di dalam kemegahan, kotanya sangat maju, masyarakatnya hidup di dalam kemakmuran. Tetapi tidak demikian orang-orang Kristen yang ada di kota Smyrna. Dikatakan bahwa mereka hidup di dalam kesusahan, kemiskinan, dan juga hidup di dalam fitnah, ya, yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap mereka. Apa yang terjadi pada saat itu? Saudara, Smyrna merupakan kota yang dikenal sangat setia terhadap Kekaisaran Romawi. Ya, pada saat itu didirikan kuil untuk melakukan penyembahan terhadap Kaisar Romawi. Jadi orang diwajibkan untuk datang ke kuil dan mengatakan bahwa Kaisar adalah Tuhan. Dan ketika orang sudah melakukan itu, orang itu akan ditandai, akan mendapatkan semacam surat bahwa orang itu sudah melakukan penyembahan kepada Kaisar. Saudara, kebijakan ini sebenarnya bukan kebijakan yang bersifat spiritual. Artinya kebijakan untuk menyembah Kaisar bukan menuntut orang-orang di Smyrna untuk setia kepada Kaisar dan meninggalkan keyakinan spiritualnya, bukan, tetapi lebih bersifat politis. Jadi orang-orang di Smyrna diminta untuk menyembah Kaisar itu sebagai bukti kesetiaan mereka terhadap Kaisar Romawi. Sehingga kebiasaan saat itu, ya, yang terjadi adalah setelah orang melakukan pengakuan, ya, bahwa Kaisar adalah Tuhan, mereka juga diizinkan melakukan aktivitas keagamaan mereka dengan normal. Artinya setelah mengatakan Kaisar adalah Tuhan, mereka boleh hidup dalam keagamaan mereka, dan Kaisar dan pemerintah pada saat itu tidak melakukan apapun, artinya tidak melarang. Tetapi mereka dituntut untuk menyatakan kesetiaannya kepada Kaisar dengan mengatakan Kaisar adalah raja. Artinya sebenarnya ada celah untuk kompromi bagi orang-orang Kristen pada saat itu.
Tetapi jemaat di kota Smyrna tidak mau melakukan. Jemaat di kota Smyrna tidak mau melakukan, tidak mau mengatakan dan tidak mau mengakui Kaisar sebagai Tuhan. Bagi mereka, Tuhan adalah Kristus yang sudah menyelamatkan hidup mereka. Sehingga karena mereka tidak mau melakukan pengakuan dan penyembahan terhadap Kaisar, mereka akhirnya mengalami suatu penderitaan yang luar biasa. Mereka mengalami kesusahan dan juga kemiskinan. Kenapa? Karena fitnah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Jadi mereka sungguh-sungguh hidup di dalam penderitaan, yang mereka hidup dalam kesusahan, kemiskinan, karena mereka sudah tidak memiliki apapun, karena pasti akan mendapatkan sanksi sosial maupun sanksi politis, bahkan mereka juga menerima fitnah-fitnah. Tapi firman Tuhan kepada mereka mengatakan, jangan takut, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Firman Tuhan mengatakan, meneguhkan iman mereka, supaya mereka tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun mereka harus mengalami kesusahan, mereka harus mengalami kemiskinan, bahkan mereka difitnah dan berujung pada kematian, firman Tuhan mengingatkan supaya tetap setia sampai mati. Saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa sudah sepatutnya dan seharusnya kita setia kepada Tuhan sampai mati, karena Tuhan Yesus terlebih dahulu setia kepada kita dengan mati di kayu salib. Sehingga apapun yang ditawarkan, bahkan kompromi-kompromi yang ditawarkan untuk kita menduakan Tuhan, ya, untuk mengakui sesuatu atau pribadi yang lain berkuasa atas hidup kita, itu artinya kita berkompromi dan mengakui pribadi atau sesuatu yang lain menjadi Tuhan dari kita. Itu berarti kita melakukan kompromi. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita harus setia kepada Tuhan. Sekalipun ketika kita setia, mungkin kita harus mengalami kesusahan, kita mungkin harus mengalami kemiskinan, dan juga mungkin kita akan menerima fitnah-fitnah dari orang-orang yang tidak suka dengan iman kita. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Jadi saudara, setia sampai akhir, itu yang Tuhan mau. Jangan pernah kompromi, jangan pernah menempatkan sesuatu atau pribadi yang lain sebagai Tuhan dalam hati, dalam hidup kita. Tuhan adalah Kristus yang sudah menyelamatkan hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mengingatkan kepada kami untuk tetap setia sampai akhir. Sekalipun ada banyak tawaran dan ada banyak peluang untuk kami berkompromi dan menduakan Engkau dalam kehidupan kami. Tapi hari ini Engkau dengan tegas mengatakan supaya kami tetap setia sampai akhir. Sekalipun ketika kami setia, kami harus menghadapi berbagai persoalan, baik kesusahan, kemiskinan, dan juga fitnah. Dan biarlah kami tetap setia sampai akhir. Terima kasih, Kau kuatkan setiap kami, kuatkan setiap jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.